Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun anda berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada sampai saat ini Allah masih berikan nikmat kepada kita semua, baik itu nikmat yang dibutuhkan oleh jasmaniah ataupun yang dibutuhkan oleh rohaniah kita. Selama kita bernafas, selama kita hidup di atas dunia, tidak pernah Allah berhenti melimpahkan nikmatnya kepada kita. Tugas kita adalah bagaimana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita hadiahkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggalkan dua petunjuk untuk kita semua, yakni Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita berpegang teguh kepada keduanya, maka Rasulullah juga katakan lan tadillu abada, tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun anda berada, teringat dengan sebuah cerita dan kisah. Mungkin insya Allah kisah ini memberikan suatu inspirasi dalam kehidupan kita. Bagaimana Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, petunjuk untuk umatnya, petunjuk untuk kita semua. Ketika Al-Quran kita jadikan suatu petunjuk dalam kehidupan, maka insya Allah apapun yang akan kita lakukan, insya Allah akan selamat dalam menjalani kehidupan dunia sampai kepada kehidupan akhirat. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun anda berada, teringat dengan sebuah kisah menceritakan apa sebetulnya Al-Quran itu, apa fungsinya, apa pengaruhnya kepada kehidupan kita di ketika kita membacanya. Pernah seseorang cucu bercerita dan bertanya kepada seorang kakek. Terlihat di sebuah kaki bukit, terlihat ada rumah yang sederhana. Cucu itu mendekati rumah kakek yang terletak di kaki bukit tadi. Setelah dihampiri kakek tadi, lalu bertanya cucu kepada kakek tadi, "Kek, apa yang engkau baca, kek?" Lalu kakek itu menjawab, "Yang saya baca itu ada Al-Quran, cu." "Apakah kakek paham apa yang kakek baca itu?" kata cucu kepada kakeknya. "Tidak, wahai cucuku." "Lalu untuk apa kakek baca Al-Quran? Kalau seandainya kakek nggak tahu dan nggak paham apa isi Al-Quran." Lalu kakek itu memanggil cucunya, "Cu, sini." Datanglah cucu mendekati kakek tadi. "Begini, cu, ini ada keranjang yang saya lumuri dengan tanah. Lalu ambillah air ke sungai sana untuk mengambil air, masukkan air itu ke dalam keranjang, lalu bawa ke dekatku," kata kakek tadi. Pergilah cucu tadi ke dekat sungai, dimasukkannya air ke dalam keranjang tadi dan dibawanya ke rumah kakek tadi.
Sampai di perjalanan yang namanya keranjang, tentulah air itu semakin berkurang. Sampai di halaman rumah kakek tadi airnya tinggal sedikit. Lantas sampai di depan kakek tadi ternyata air yang nggak ada lagi. Lalu bertanya kakek tadi kepada cucunya tadi, "Mana air yang engkau bawa tadi, wahai cucuku?" Lalu cucunya mengatakan, "Nggak ada lagi, kek, udah habis." "Ambil lagi," kata kakek tadi. Lalu pergilah cucu tadi ke kali, ke sungai tadi, mengambil air dan dimasukkannya ke dalam keranjang tadi. Dengan alasan yang sama dan peristiwa yang sama, tentulah air tadi tidak mampu untuk dibawa cucu ke depan kakeknya. Sampai di depan kakeknya, apa kata kakek tadi? "Wahai cu, mana air yang engkau bawa tadi?" "Gak ada, kek. Udah habis, udah tertumpah semuanya," kata cucu tadi. Lantas di ketika itu kakek suruh ambil lagi air ke sungai tadi. "Ambil lagi airnya dengan keranjang, wahai cucuku." Sesampai di sungai, dia ambilnya air tadi, dimasukkannya ke keranjang. Dengan hal yang sama terjadi, sampai di depan kakek tadi airnya sudah habis. Lalu kakeknya mengatakan lagi kepada cucunya, "Wahai cu, mana air yang aku sudah ambil tadi?" "Udah habis, kek. Ambil lagi." Lalu cucu itu mengatakan, "Saya nggak mau lagi, kek. Percuma saya mengambil air ke sungai. Nanti sampai di sini habis lagi, kakek suruh lagi habis lagi, nggak mau lagi ya, kek. Wahai cu, ke sini." Dipanggilnya cucu itu dengan kasih sayang. Lalu duduk di dekat kakeknya. Apa kata kakek kepada cucunya? "Cu, tahu nak apa maksud aku menyuruh kamu mengambil air tadi? Walaupun air itu nggak bisa kamu bawa ke hadapan kakek, tapi paling tidak keranjang tadi sudah bersih. Keranjang yang kakek lumuri dengan tanah tadi sudah bersih. Nah, inilah maksudnya kakek membaca Al-Quran tadi. Walau setelah kakeknya menyuruh cucu tadi duduk di dekat kakek tadi, lalu kakek tadi mengatakan, maksudnya adalah keranjang yang kotor tadi tentulah sampai saat ini sudah bersih. Kenapa? Walaupun engkau tidak mampu dan tidak sanggup untuk membawa air melalui keranjang tadi, tapi paling tidak keranjangnya sudah bersih. Keranjangnya sudah suci. Itulah makna daripada kakek membaca Al-Quran tadi. Walaupun kakek nggak tahu apa makna dan maksud Al-Quran itu, tapi paling tidak Al-Quran sudah bisa mensucikan hati kakek. Nah, dari sini kita ambil suatu kesimpulan bahwasanya walaupun kita belum tahu apa makna dan arti atau maksud daripada Al-Quran, tapi ketika kita membaca Al-Quran, paling tidak Al-Quran bisa mensucikan jiwa kita, bisa membersihkan hati kita. Kalau hati kita kotor, penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan, banyaklah membaca Al-Quran. Insya Allah dengan membaca Al-Quran, hati kita menjadi bersih. Mudah-mudahan tausiah yang kita sampaikan pada saat ini memberikan suatu petunjuk bagi kita bahwasanya Al-Quran yang diturunkan Allah untuk kita semua, mari kita baca dan jadikan petunjuk dalam kehidupan. Karena Al-Quran hudal linnas, petunjuk bagi semua manusia. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.